Timnas U22 Indonesia akan menghadapi Mali U22 di Stadion Pakansari dalam 2 laga uji coba tanggal 15 dan tanggal 18 November 2025 sebagai persiapan buat SEA Games bulan depan di Thailand. Nah, menariknya pelatih Indra Safri ini sudah memanggil 30 pemain, tapi ada 3 pemain seleksi yang tiba-tiba datang ke Jakarta untuk mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia. Lalu kita juga akan membahas bagaimana persiapan tim Garuda Muda menuju SEA Games yang akan berlangsung Desember nanti, dan juga bagaimana persiapan tim asuhan Indra Safri itu untuk menghadapi Mali. Kali ini gue tetap bersama Willa dan juga Alif untuk ngobrol-ngobrol bersama teman-teman bola supporter. Will, kemarin timnas U22 setelah sekian lama akhirnya TC ya Will, dimulai tanggal 10 November ya Will. Nah, lu kemarin ikutan ke sana, bisa jelasin nggak sih ada berapa pemain yang datang dulu? Semua pemain ya, 30 pemain yang dipanggil itu sudah mulai datang. Terus habis itu emang tambahan ada 3 pemain baru itu yang seleksi. Kalau kata Pak Marci sih bukan memanggil ya, PSSI sama Coach Indra nggak memanggil pokoknya intinya. Nggak manggil ya? Ya nggak manggil. Tiba-tiba datang gitu. Emang orang tuanya ya berharap mereka dikasih kesempatan gitu, jadi ya trial gitu. Makanya Coach Indra pun ngomong setelah latihan itu akan ada game plan ya Lip ya, akan ada game plan untuk ya latihan pas hari itu langsung game plan gitu ya Lip ya, bahkan Buffon langsung ini ya main itu juga. Terus habis itu besoknya internal game gitu kan, karena internal game untuk nentuin ya itu kata Coach Indra mau langsung ada yang dicoret langsung gitu. tancap gas langsung serius ya Mbak ya? Iya langsung. Tapi pas kemarin latihan terbuka itu Indra Safri, lu ngeliat sendiri nggak cara mainnya itu yang 3 pemain baru itu? Apa cuma latihan gimana? Masih ini ya beberapa pemain gantian gitu ya Lip ya, nggak yang benar-benar. Soalnya kayaknya ada beberapa pemain yang emang latihan di belakang gawang tuh, habis itu ada beberapa masih dikelompokkan, jadi emang benar-benar belum full dimainin gitu Bang, karena emang ya masih terbuka gitu mungkin ya, belum yang masih game plan ya, kayaknya masih latihan biasa gitu sih. Iya, kayak teman-teman bola sport sebenarnya emang Indra Safri wajar langsung game plan ya, karena kan sebelumnya mereka udah latihan di bulan Oktober ya, lawan India. Iya, lawan India. Kalah sekali sama seri sekali hasil main di Stadion Madia. Nah, mungkin kalau Indra Safri manggil 30 pemain ini, mereka mayoritas pemain sebelumnya ya, Bil, ya. 30 pemain yang udah dipanggil sejak Oktober, baru nama 3 nama itu. Tapi kalau kita bicara 3 pemain, masih 3 pemain baru itu, siapa aja sih, lu nggak tahu namanya, Lip? Kalau nggak salah tuh kemarin tuh 2 dari Filipina, 1 dari Yunani ya, Lip ya? Ya, 3 pemain itu ada Luke Savekit ya, posisi winger, terus juga ada Muhammad Misbah ke posisi kayaknya Misbah itu kalau salah gelandang, lalu si Rekono Bukit juga pemain sayap ya Bang ya. Sayap. Kehadiran mereka memberikan warna baru ya Mbak ya, apalagi juga menjadi pusat perhatian si Lukitnya ya, dengan tampilan yang gahar dan juga dengan tampilan good looking, jadi culture lah memberikan sorotan untuk skuad Indra Safri ini Bang. Tapi dari ketiga itu sebenarnya pemain keturunan itu cuma si Luket doang kalau nggak salah ya? Iya. Yang dia lahir di Australia. Lahir di Jakarta tapi umur 9 tahun terus pindah ke Australia. Tapi punya keturunan Australia, Indonesia-Australia. Oh, banyak juga berarti kayak akan bagus ya, lahir di Thailand. Bapaknya orang Indonesia sama orang Inggris ya, tiga gitu kan. Tapi kalau si yang 3 pemain itu menurut tuh bagus gak sih? Ya kalau melihat baru first time pertama kali ya, menilainya sulit ya Bang, tapi cukup menjanjikan sih dengan apalagi mereka bertiga itu bermain di luar negeri, tentu memiliki kontrol yang lebih yang juga bagus, juga mungkin tinggal adaptasi aja bersama si tim sih Bang. Mudah-mudahan dengan kesempatan bermain di luar bisa cukup menjanjikan untuk skuad timnas Indra Safri ini Bang. Gue baca Redo sebenarnya ini Bang sempat main di Persib Cimahi. Pernah. Iya, di akademi Persib Cimahi. Jadi kayaknya emang nggak kaget-kaget juga dengan ini sih kayaknya. Si Ricardo kan? Iya. Kalau si siapa lagi? Yang satunya Misbah juga bukan ya? Bukan kayaknya. Kemarin kayaknya belum banyak ya ininya, profilnya ya. Belum kayaknya. Yang menarik lagi dari 3 pemain itu gini loh, Will. Kalau lu tanggapan gini sebagai seorang wartawan, kok bisa ya PSSI
Kan disampaikan alasannya kalau nggak salah dia kan warga negara Indonesia, kita coba saya disuruh ke sana tapi nggak ada waktu buat ke sana kan. Tapi kok bisa ya 3 pemain itu kayak datang gitu, kayak aneh gak sih lu kalau menurut lu kalau kayak gitu ya Cirus Margono aja juga bisa kan, ibaratnya dia main di liga mana Cirus Margono nih suruh datang tiba-tiba aku mau coba seleksi. Nah tanggapan sebagai teman-teman wartawan tuh gue baru kali ini ada seleksi datang di timnas gitu, nggak pakai ada proses penggantian gitu. Pak, ketika Pak Marji ngomong apa namanya, intinya nggak ada pemain titipan titik gitu ya. Tegas banget ya, Mbak. Tegas ya, nggak ada pemain titipan titik. Terus tiba-tiba dia menyatakan nggak ada pemain titipan, tapi menyatakan ada pemain 3 yang datang latihan tiba-tiba mendadak gitu. Itu tuh kayak gimana ya? Saya mikirnya kayak gimana ya? Iya emang bukan titipan karena akan seleksi lagi kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba masuk langsung latihan, langsung bergabung dengan tim di timnas lagi gitu Bang. Ya aku ya juga ngerasa gimana menjelaskan, tapi kok tiba-tiba pernyataan Gus Indra maupun Pak Marji pun ngomong kalau emang ya trial, tapi ya itu benar kata Bang Ari tadi, pemain yang lain pun harusnya bisa melakukan hal itu, tiba-tiba datang kayak gitu kan. Tapi kenapa ini kok kayak berasa tiba-tiba aja kayak gitu. Seakan tuh kayak SSB terbuka ya. Nah iya makanya aku juga nggak paham kayak gitu kan, walaupun akan menyatakan kayak kalau emang nggak cocok akan dicoret dan ya emang sesuai apa dilihat dulu sesuai skema apa enggak dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu kan kesekian gitu kan. Yang pertama itu kenapa tiba-tiba langsung datang, itu juga nggak masuk akal gitu. Walaupun datang dalam masa trial ya Mbak. Iya, tetap aja kayak waduh nggak paham dah. Iya, padahal bermain di luar negeri kali. Nggak, padahal 30 pemain itu sebenarnya seleksi kan ibaratnya. Iya, Tapi kenapa mereka datang tiba-tiba kayak gitu kan? Soalnya gua sebelum mereka datang kan gue sempat konfirmasi langsung ke Pak Mardi nih ketika ramai di Indonesia ada 2 pemain Filipina sama si Luke. Gue bikin tuh betul di Bola Sport. Nah Pak Mardi bantah. Pertama ngomong gini, gue nanya Pak, emang bener Pak pemain Filipina, 2 pemain Filipina akan datang ke tes timnas? Jawabannya apa? Ngawur kamu, info dari mana gitu? Kan ngawur gue bilang aja, saya mau konfirmasi Pak, ramai di Indonesia. Enggak benar itu. Gue bikin bantah. Terus gue bikin lagi Luke-nya gue bikin, Pak ini bener Pak, gue kirim fotonya pakai baju timnas kan. Siapa lagi tuh pemain? Nah, dia malah nanya ibaratnya kan. Kata dia, lah dalam hati gue nih, kok lu ketua BTN, Bang Mardi ketua BTN tapi nggak tahu informasi ini gitu. Ternyata bener kata Wila tadi, ternyata tiba-tiba datang seleksi nggak dipanggil tapi bukan pemain titipan kan, artinya apa ada miskomunikasi di situ juga antara Pak Mardi sama tim pelatih timnas U22 Indonesia. Nah artinya kocak juga. Gue juga baca-baca di media sosial kok bisa ya kelas PSSI itu ada proses datang pemain tuh tapi ikut seleksi tanpa ada panggilan timnas gitu. Menurut lo di luar negeri ada nggak gitu? Kayaknya nggak ada, cuma di negara plus 662 ya Mbak. Emang unik negara ini Mbak. Iya nggak paham Bang, karena kalau Coach Nova pun pemain baru yang kemarin keturunan pun tahu kan ya, listnya pun ada tahu gitu. Iya dipanggil untuk ikut seleksi gitu kan, jelas gitu. Emang ada panggilan untuk seleksi gitu kan Bang. Nah ini tiba-tiba mendadak nggak ada di daftar nama. 30 pemain itu. Iya kan di luar 30 tiba-tiba. Kok tiba-tiba jadi 33 yang latihan gitu. Berarti kan artinya kan dia kan sebenarnya pemain profesional lah. Mereka pasti izin sama klub ya. Iya. Bang, gua mau izin nih Bang, ada seleksi timnas gitu kan ibaratnya kayak gitu nih Bang lu ya. Kok ini tiba-tiba lu datang ke situ kan ya. Udahlah pokoknya intinya ya hasilnya belum tahu ya? Belum tahu karena emang apa Coach Indra ngomong akan dilihat dulu kan, yaitu dari internal game sampai uji coba itu. Walaupun emang dari internal game Coach Indra ngomong akan ada dicoret, tapi kan belum tahu nih Bang berapa apa yang akan dicoret langsung sama Coach Indra. Nggak tahu sih. Soalnya pemainnya ya nggak akan berubah jauh gitu kan. Yang 30 dari awal kan udah ada gitu kan. Udah cuma ada. Ketambahannya kayak Mauro kayak gitu kan, Ivar Jenner kayak jadi gitu. udah pasti masuk. Kalau seandainya lepas sama klubnya ya, Mauro, Ivar, terus Dion, terus ada Marcelino datang ya. Makin berat juga ya pilihannya kan. Tapi targetnya SEA Games emas, bener tuh Wil? Kata Coach Indra yang realistis, semuanya itu juga harus realistis. Dan tidak mau mendahului Tuhan. Iya, tidak mendahului Tuhan, apalagi kita mainnya di Thailand, tuan rumah gitu sih Pak. Meskipun dalam tanda kutip Menpora itu dalam secara eksplisit menjelaskan bahwa Menpora siapa nih? Menpora Erick Thohir ya nih, bukan sebagai ketua PSSI ya, bilang akan berangkatkan atlet
itu terukur dan juga tujuannya jelas, jadi bukan datang atau berangkat Thailand bukan dengan tangan kosong ya. Berarti semua atlet yang dikirimkan harus ada medali ya. Diharapkan ada medali. Dapat medali ya. Tapi kemarin pemardi marah-marah tuh, kayak nggak marah-marah, kayak akan emosi ya. Kita gagal ke Piala Dunia. Kita harus dapat emas supaya menghibur. Ya. Obat pelipur lara. Iya. Kamu bisa menyembuhkan luka gagal ke Piala Dunia dengan emas SEA Games? Ya kan kalah jauh ya Mas ya. Jauh ya Mas ya. Jauh Piala Dunia masalahnya. Masalahnya Piala Dunia dan ke level Asia Tenggara lagi gitu Bang. Udah kita lagi Mas ya. SEA Games kan bukan termasuk agenda FIFA juga ya. Iya. Katanya supaya nggak sakit hati ya. Kalau menurut gua sih beda konteks. Ya kalau emang dapat emas aja. Nggak sewaktu kita kemarin dapat 30 tahun nunggu ya udah. Emang ya semoga aja lah teman-teman bola supporter ini kan kita tergabung di grup C sama Filipina, Myanmar, sama Singapura. Kalau gue sih optimis lolos ke babak semifinal. Optimis. Kalau lu? Ya optimis Bang, semifinal. Kalau nggak lolosnya kebangetan. Jadi bulan-bulanan Bang, bukan jadi obat pelipur lah. Sobat pusing kan. Iya, soalnya ini lawannya si Filipina sama Myanmar dikalahin 2023 sama kita. Singapura juga pernah kita kalahin. Iya sepele sih. Secara di atas kertas harusnya bisa Bang ya. Bisa juara grup Tapi kan nanti semifinal agak berat nih ketemunya, mungkin pilihan gue Thailand, Vietnam. Sama Malaysia oke nggak ya? Kurang Malaysia, mungkin Malaysia ada 3 lagi 4 negara kayak gitu kan. Nah, tapi kan ibaratnya sebelum ke SEA Games itu kan kita uji coba sama Mali. Apa sih alasannya, Klip, lu tau nggak? Nah ini juga agak unik ya, lagi uji coba Mali di tengah FIFA matchday tapi tidak mempengaruhi poin FIFA. Jadi ini menjadi pertanyaan netizen ya, kenapa dilakukan gitu loh. Dan juga termasuk bukan tier 1 ya, jadi maupun menang pun juga sama aja, nggak terpengaruh ke ranking timnas. Dan jadi ya ini benar-benar pure buat persiapan SEA Games untuk melihat skema pemain dan juga kekuatan pemain gitu. Itu sih Bang, tapi ada beberapa saya lihat baca di netizen cukup kecewa gitu, akhirnya ini nggak ada pengaruh buat ranking timnas, jadi ya emang pure buat persiapan ke SEA Games. Berarti kita akan turun peringkat? Enggak, bisa jadi sih kesalin sama yang lain. Tapi tinggal jauh Malaysia ya? Iya. Malaysia lawannya Nepal. Ya iya lagi. Nepal posisinya 190-an, jauh banget. Makin jauh dah ketinggalan sama Malaysia. Tapi menarik Mali katanya bawa pemain MU ya, bener sih? Iya pemain MU ya Lip ya. Siapa Lip? Itu namanya Soko Kone. Dia posisi gelandang. Main beneran. Tim muda. U21 tapi pernah dibawa Ruben Amorim waktu pas di Tour Malaysia juga pernah dibawa. Oh iya. Dan juga dia jebolan timnas U17 Mali pas Pildun ya di sini ya. Dia salah satu. Apalagi Mali dulu Pildun U17 2002 pas di Indonesia tuh juara 3 ngalahin Argentina. Iya betul. Jago juga tuh dia emang. Bukan kaleng-kaleng nih Bang ya. Kekuatannya bener. Ada pemain Leverkusen juga. Iya, pemain Leverkusen juga di posisi back Issa Traore. Jadi pemain Eropa banyak Bang. Kita juga banyak pemain Eropa Lip. Tapi levelnya beda. Kan kita di Varjener. Ada Marcelino kan pemain Eropa. Iya, Mauro juga yang kan kurang menit bermain gitu. Gue tadi baca sedikit berita lu, Mauro jelang kita mau sama back MU gimana katanya? Ya kayak apa? Itu bagus lah buat kita intinya kayak gitu kan. Itu bagus buat kita doang tuh. Tapi Mali ini menurut gue sih jago sih, tapi soalnya kita waktu lawan U17 Indonesia aja lawan Mali ya, mereka kan kalah 4-1 masalah. Nah, apalagi kata Arif tadi timnas U17 timnas U17 ini mayoritas pemain U17 yang di Piala Dunia kemarin, yang artinya peringkat ketiga ngalahin Argentina. Tradisi gimana? Indra Safri udah pernah ngalahin Bang. Waduh, ngalahin Argentina. Walaupun bukan di ajang resmi ya. Ngeri. Ngalahin Argentina Bang. Sama-sama pernah ngalahin Argentina intinya ini. Udah sama-sama pernah ngalahin Argentina, jadi ya bisa lah. Apalagi maksudnya ya Ivarjener, Mauro main kan pasti. Jadi kayaknya bisa lah lawan Mali mah. Bisa lah. Walaupun
imbang nggak apa-apa dah. Tapi bisa cetak gol nggak, soalnya problem timnas Masalahnya, U22 iya. Indonesia itu bang. Iya, lawan India Salah juga cetak kemarin gol. pas dicoba banyak banget peluang tapi nggak cetak Nggak gol. ada Ya. jago dia. Yang golin malah Doni di Iya. kiri kan, kocak ya, ibaratnya lucu kan. Nah, kalau lu Lip, lawan Malaysia gimana nih prediksinya? Malaysia. Malaysia. Oh, Mali. Mali. Nah, seperti beberapa kan kita kemarin sempat ketemu beberapa pemain ya. Pemain menilai lawan Mali itu menjadi lawan yang cukup berat dan juga cocok ya untuk menguji kekuatan timnas. Apalagi kan juga Afrika, timnas Mali ini selain punya permainan bagus, dia juga punya fisik ya. Itu diakui oleh Mauro bahwa itu ujian yang bagus buat timnas U22 Indonesia jelas SEA Games sih bang. Dan ini jadi lawan yang berat dan bukan yang mudah yang SEA Games. Meskipun kita bakal main di Asia Tenggara, terus kenapa lawan Afrika? Ini lawan yang cocok menurut saya. Betul, gue setuju. Karena Walaupun Bahrain mundur kan. oh iya, Jadi ada Bahrain ya awalnya ya. Tapi kan kalau menurut lu mainnya di Pakansari tapi ini bukan di GBK nggak bisa dipakai karena ada konser Iya. Blackpink. Jadi rumputnya habis dibenerin dulu, dibenerin dulu. Nah, kalau di awalnya juga sempat main di JIS tuh Will, sama JIS juga rumputnya nggak bisa kali pakai sama konser dari NCT. Nah, kalau ke Madia kayaknya rugi dah. Kalau jual di Madia, tapi di Madia kemarin sepi Will ya. Iya, sepi banget malahan. Sepi banget ya Will. Sepi banget, iya sepi banget. Tapi apa karena ada bentuk sama timnas main di Arab kali gitu ngaruh menurut lu? Jadi auranya masih aura timnas Indonesia waktu di Arab coba. Kecewa karena timnas kalah. Bisa jadi sih bang, karena pas awal kan uji coba lawan India tuh 2 kali kan. Mungkin yang awal tuh rame karena emang pas weekend. Ya. Itu lumayan rame lah, walaupun emang bisa dibilang sepi tapi masih lumayan gitu. Tapi yang pas uji coba kedua yang imbang itu benar-benar Sepi sepi banget sih itu emang. Sepi banget. Nah, menurut lu di Pakansari rame nggak Will? Di Pekansari 50.000 rame. tapi sama harganya dikit ya kemarin ya? Iya Kayak di sama. Madia. Sama. Kayaknya nggak rame-rame banget deh. Paling 7.000 lah ya. Iya. Gitu Kayaknya lah nggak ya. rame-rame banget sih. Oke. Iya Lip, emang sebenarnya si Indah Safri ini mau manggil Miliano nggak sih sebenarnya? Enggak sih, nggak ada. Kemarin Ini kan sih kemarin cuma menyatakan. masih yang sebatas itu aja mbak, dan Iya. juga mungkin lebih ke Marcelino ada kemungkinan Iya. pulang akan dipanggil. Nggak ada bahasa Untuk Miliano. pemain abroad lainnya sih masih belum ada pembahasan sih mbak ya. Tapi Bahkan Justin Hubner aja Pak Marsi pun menekankan memang belum nggak masuk rencana. Mungkin terkendala izin juga mbak ya, mengingat ini pun juga bukan FIFA matchday. bukan agenda FIFA matchday nanti ya pas SEA Games, jadi terkendala di izin klub mungkin bang. Iya. Apalagi kan alasannya kalau Pak Marsi kemarin pengennya ya pemain-pemain yang emang nggak dapat menit bermain gitu kan bang, yang masuk. Kalau Miliano kan masih main menit bermain Iya, Bang, di betul, klubnya, ya. iya Iya. masih main. Jadi kayak ya Justin juga main gitu kan, walaupun emang nggak sering itu sih gitu kan. Tapi ya kayaknya emang belum masuk rencana aja emang kan. Oke, berarti intinya timnas U22 ini akan TC dari tanggal 10 kemarin sampai tanggal 29 misalnya ya. 29 Nah, aja. pertanyaan gue selanjutnya gini. Abis ini kan klub kelar nih, agenda Februari. Nah, itu klub pemain dilepas ke klub apa balik lagi apa gimana tuh? Kalau Pak Marci kemarin ngomong, kalau untuk pemain yang main di Liga 1 kayak di Super League itu kalau emang mainnya kayak menit bermainnya tuh ya pemain utama gitu, kayak Kakang gitu Kayak mungkin Doni ya gitu kayak Doni, Kakang gitu. Itu akan dilepas gitu, Bang. Oke. Maksudnya dikembalikan ke klub. Tapi kalau untuk pemain-pemain yang cuma sekedar cadangan ya udah sangat bersama dimohon ya. Diharapkan ya itu full sampai timnas gitu, sampai Tapi persiapan. mayoritas pemainnya utama semua gitu. Iya, karena ada Kiper kewajiban Cahya itu kan. Supriyadi. Iya. Ini ibaratnya ya kan. Iya. Pertama, back Kadekara Kadekara, lah karena iya. kan ada di Bali banyak lah ya. Iya, ada Arjuna kan masuk, Bang. Arjuna masuk juga. Iya maksudnya Iya, tapi kan biasanya gantian, Bang. Kalau Arjuna masuk, Jen Slaven lagi Kadek. tiga-tiganya kan. iya. Kadek gak dimain gitu kan pemain Pusing juga tiba-tiba gitu. Ada regulasi juga kan. ada regulasi kewajiban itu. Oh tapi kan katanya kalau seandainya ada regulasi kewajiban, kalau seandainya 3 pemain di peringkat kedua itu boleh nggak mainkan main, pemain iya. kedua-tiga Will gitu. Bisa Jadi mungkin dilepas Ada itu. kelonggaran ya, Bang, ya? Nah dilepas itu jadi Bali bisa main pemain senior semua gitu. Seru juga nggak apa-apa kalau kayak gitu kan. Soalnya kemarin tuh udah pernah dipakai sama Bayangkara. 2 pemain nggak salah, si Ferrari sama si siapa lagi Frankie bisa ya. Bisa. Itu nggak main di skuad U23-nya Bayangkara lawan kemarin tuh, tapi Bayangkara menang sama siapa tuh gue lupa itu nggak main, jadi banyak ternyata
dua pemain itu udah ke timnas U22. Nah, yang masalahnya si klub-klub ini mau nggak ya melepas itu pemain gitu ya? Kalau menurut gue gimana? Soalnya takutnya Pak Madi kayak ngomong jangan dong. Iya. Kayak mohon gitu ya, mohon kalau bisa. Coba ada Thomas Doll ya Arif ya. Aduh. Lebih frontal. Kalau maksudnya kalau emang benar-benar yang cuma di cadangan sih harusnya ya ini sih Bang, kayak lebih ke aku juga setuju sama Pak Marji yang emang pengen bentuk tim biar solid lagi kayak gitu kan chemistry-nya. Sebenarnya ngomong solid nggak solid sebenarnya udah bagus tim ini karena emang udah di AFF kemarin kan Bang. Terus habis itu kemarin juga udah uji coba lawan India kayak gitu kan. Ya emang timnya baru gabung lagi gitu kan. Tapi kan ya itu balik lagi lini depan kita kan PR banget masih apalagi lawannya besok ya itu kalau semifinal kalau ketemu Thailand, Vietnam yang emang jago-jago cetak gol kayak gitu kan. Ya itu setidaknya ya itu loh bisa bentuk apa dalam latihan persiapan yang panjang ini pelatnas kalau mau diperpanjang ini sampai SEA Games ya harusnya bisa lah Bang. Berarti pemain dilepas dari tanggal 1,5 bulan ya? Kalau kayak gitu dari tanggal 10 sampai selesai tanggal 19 ya? Iya. 19 Desember kan? Iya. Berarti 20 baru pulang dari kalau juara. Amin. Kalau juara. Kalau kayak Ivar itu juga Ivar, Mauro. Nah kalau kemarin Mauro sih nanya dia udah coba izin ke klubnya sih. Kalau dia emang pengen main. Pengen Oke. tekad besar ya. Karena dia juga jarang main. Nah di sana. iya dia ngomong karena saya jarang main, jadi saya sama agensi saya lagi berusaha ngobrol sama klub biar dilepas main di SEA Games. Kalau main di SEA Games kan pasti dimainin. Udah pasti main lah di depan. Makanya udah pasti main kan dia, makanya dia ngomong lagi, yang ngotot lah dia pengen bisa main gitu. Dia mau membuktikan ya Mbak. Soalnya belum mencetak gol ya buat squad Udah Garuda. udah kemarin. Udah belum sih? Belum di senior dua kali baruan kan? Oh, iya. Dua kali main. Oh ya peluang doang ini Surabaya ya waktu Iya, itu iya. yang ngegol. Oke. Terus terakhir menurut Alip harapan Alip buat timnas U22 nih Lip. Ya sebenarnya kalau melihat pernyataan Pak Marji ya dengan obat pelipur pelara sebenarnya nggak cocok ya karena kekecewaan ya tetap besar ya, kita selangkah lagi udah dekat ke Piala Dunia tapi gagal. Tapi ya mau gimana lagi, kita hidup harus terus berjalan ya, kata Bernadia. Ya ke Piala Dunia kita pasti Ada siapa? kata lirik ya Bernadia ya, hidup harus terus berjalan. Ya yang lalu udah lah, maksudnya berlalu, maksudnya kita bicara terus kegagalan pun juga nggak bakal mengulang masa lalu. Betul. Ya kita move on, ya agenda terdekat SEA Games ya udah kita coba, kita usahakan, apalagi kita punya masa kemasan nih di era Indra Safri di SEA Games sebelumnya meraih medali emas, ya semoga bisa dipertahankan sih Bang. Gitu. Lu Will? Mempertahankan medali emas. Saya mah tergantung sama pelatihnya aja menyerahkan sama Tuhan. Gak boleh mendahului Tuhan ya. Kalau berharapnya sih pasti berharapnya emas sih Bang, kayak gitu kan. Ya kapan lagi gitu kan. Berturut-turut mempertahankan ya. Mempertahankan medali emas kayak gitu kan. Ya pengennya biar nggak nganggur juga sih. Nggak pulang tanpa ini, masa pulang pakai medali perunggu atau medali perak, nyesek juga gitu kan. Jadi ya pengennya sih emas, cuma kayak itu kembali lagi. Biar ada berita kayak gini loh di zaman Pak Eri. Timnas Indonesia mendapat emas 2 kali. Waduh. Bisa aja nih. Bisa. Ya seenggaknya biar euforia timnas kembali bergelora lagi Bang. Ya soalnya abis SEA Games tuh nggak ada lagi ya. Iya. Ada lagi ntar kapan ya? Maret FMSD. Iya masih lama banget kan. Nah itu dia. Mungkin sekian dulu teman-teman Bola Spotters pembahasan tentang timnas U22 Indonesia yang akan uji coba melawan Mali 2 kali dan juga persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Ini merupakan awal yang baik bagi mereka, semoga dapat medali emas seperti yang ditargetkan oleh Pak Marji. Tapi Pak IS mintanya sesuai dengan nggak mau melangkahi keputusan Tuhan. Ya terima kasih dari gua. Jangan lupa untuk terus nonton video-video YouTube di bolasport.com dan juga baca berita selengkap sepak bola nasional di bolasport.com. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.
Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.